Hai Workaholic Friends, kembali lagi di channel Workaholic Class. Kali ini saya tidak membahas tentang mindset shifting ataupun personal branding sebagai seorang penulis. Tetapi saya akan membahas mengenai flash fiction. Karena Workaholic Class itu kan tidak hanya membuka kelas menulis tentang mindset shifting atau teknis menulis seperti di intuitive branding. Saya sendiri sangat suka dengan yang namanya flash fiction. Karena flash fiction itu bisa memberikan ide-ide segar gitu ya. Buat saya yang nulisnya nggak cuma satu. Saya juga nulis buku, saya juga nulis buat klien, mulai dari website hingga copywriting medsos. Jadi saya pengen sekali ada kegiatan yang bisa membuat ide-ide saya tetap segar, sekaligus flash fiction itu bisa membuatmu mendapatkan banyak hal. Salah satunya adalah memiliki bank ide. Wah, ini konsep yang mungkin sebagai penulis kamu udah paham sih soal bank ide. Jadi sebagai seorang penulis gitu ya, tentunya kamu tidak boleh kering gitu sumber idenya. Ada kalanya saya juga ngerasain sih, aduh kok mampet ya nggak bisa bikin tulisan yang bagus, terutama kalau udah deket deadline sama klien. Jadi kalau kamu mulai merasakan hal-hal seperti itu, terutama kalau kamu kerjaannya adalah full-time writer atau remote writer, jadi pekerjaan utama kamu ya nulis gitu ya. Dan setiap hari harus ketemu dengan deadline, ketemu sama klien, pasti ada gitu ya sesuatu yang bikin kamu bosen dengan aktivitasmu sendiri. Saya sendiri masih kerja kantoran sih sekarang. Jadi aktivitas menulis itu nggak 100% saya kerjakan menjadi apa ya satu hal yang saya monetisasi untuk hidup saya gitu. Saya masih punya pekerjaan utama yang menggunakan bahasa dan juga hal-hal yang terkait kantoran. Jadi nulis itu masih side hustle sehingga tidak terlalu intens gitu ketemunya. Nah, kalau misalnya kamu seorang freelance writer yang menggunakan waktu dari bangun pagi sampai malam demi ngejar deadline dan juga mungkin diselingi dengan meeting dengan klien, kerjanya remote, tapi lama-lama bikin kamu exhausted atau capek sehingga bank idenya jadi berkurang. Nah, disinilah kamu perlu yang namanya flash fiction. Jadi kalau kamu nggak punya bank ide sebagai seorang penulis, yang pastinya kamu jadi mudah nyerah gitu buat nyari tema. Nah ini terutama ini buat kamu yang penulis fiksi ya, ini penting nih, kamu harus ingat-ingat nih. Kalau emang kamu belum pernah nyoba nulis flash fiction atau masih jarang bikin soal itu, sekarang kamu bisa mulai nih. Nulis fiksi itu butuh variasi. Kamu butuh sebuah keunikan. Jadi kalau kamu nggak punya bank ide untuk nulisin cerita atau plot, ya sama aja kayak kamu udah susah gitu untuk ngembangin plotmu sendiri. Yang kedua, ini yang pernah saya alami ketika saya tidak mengenal flash fiction, yaitu saya tuh kalau punya ide, apalagi kebanyakan itu munculnya ketika lagi bengong atau lagi tidur gitu ya. Jadi kalau ada ide menarik buat cerita fiksi saya terus nggak saya tulis, biasanya jadinya lost gitu, idenya hilang. Tapi Kak, gimana kalau waktunya sempit? Nah, itulah gunanya flash fiction. Dengan flash fiction, kamu bisa langsung masuk ke konflik, ceritakan lalu bikin sesuatu yang menarik buat nanti dikembangkan entah jadi cerpen atau novel. Kemudian stres. Kalau kamu nggak punya bank ide nih, terutama apa ya, kalau saya bilang buntu gitu intinya. Ya pastinya kamu bisa jadi stres. Kamu juga ngerasa bahwa kamu nggak berguna gitu. Karena kan seorang penulis itu kan yang dilihat adalah idenya kan. Jadi kalau kamu sekarang ngerasa kayak aku kok ini ya nulis fiksi kok mampet ya. Mungkin kamu butuh berlatih namanya flash fiction. BTW, saya udah menjadi beberapa apa ya, pernah menjadi finalis juga, pernah menjuarai juga, juara satu dan juara tiga. Oh sorry, 3 kali. Yaitu yang pertama saya menjadi juara satu untuk kompetisi nulis di AE Publishing. Yang kedua saya juga menjadi juara untuk nulis flash fiction di akun storyal.co yang sayangnya sekarang udah tutup.
Dan yang ketiga, saya juga pernah menjadi juara lomba nulis. Tulisannya itu cerpen, tapi kalau dibilang cerpen juga kurang panjang sih. Jadi saya bisa kategorikan ini sebagai flash fiction, yaitu di penerbit Elunan. Saya juga beberapa kali lolos nulis flash fiction di antologi-antologi seperti penerbit Harvey. Ternyata dari hobi menulis flash fiction itulah akhirnya saya jadi nggak nyesel gitu karena saya nggak akan kehilangan ide menarik. Ada beberapa tulisan pendek yang membuat saya bisa saya kembangin jadi tulisan lebih panjang. Salah satunya adalah Smart Kokila yang menjadi juara 3 novelet penerbit Lokamedia pada 2017. Saya mendapatkan ide itu karena saya keinget kalau saya pernah nulis flash fiction yang judulnya Mata Marta. Jadi Mata Marta ini menjadi juara 3 di Storyal.co. Waktu itu ceritanya adalah tokoh utama seorang tikus yang bisa nulis kaligrafi Jepang atau shodo. Dan dia yang ngajarin si tokoh manusianya. Itu ceritanya. Tapi akhirnya ketika si penerbit Lokamedia ini menyelenggarakan lomba novelet yang bukan manusia tokoh utamanya, akhirnya saya keinget kalau saya pernah bikin tulisan yang tokoh utamanya hewan dan dia mengerti itu memahami manusia. Dan itulah akhirnya terwujudlah tokoh kumbang yang bisa memahami bahasa manusia. Tapi konfliknya berbeda dengan Mata Marta. Kalau Mata Marta itu konfliknya adalah tentang hubungan antara ibu dan anak. Kalau yang di cerita ini, kalau yang di novelet Smart Kokila, itu saya ambil hubungan persahabatan dan juga lingkungan gitu. Nah, jadi ada ide gitu kan, nggak harus sesuatu yang pure baru. Kita tinggal modif aja ide tersebut. Dan saya ambilnya dari apa kalau bukan flash fiction. Flash fiction itu bisa melatih kamu agar kamu punya purpose. Jadi kamu punya tujuan di tiap aktivitas nulis. Gitu. Nah, jadi kalau sekarang kamu ngerasa kamu nggak punya tujuan, kamu ngerasa kayak lost, terutama kalau nulis fiksi ya, tentunya kamu sedih dong gitu kan, itu pasti. Nah, gimana caranya supaya kamu bisa bikin tulisan yang kuat, maka kamu perlu belajar untuk nulis flash fiction. Kemudian page turner. Maksudnya apa page turner itu? Ini cocok buat kamu yang suka nulis novel atau belajar nulis novel. Setiap bab itu layaknya dibikin sesuatu yang membuat pembaca itu betah dan penasaran hingga halaman terakhir. Nah, flash fiction itu kan kuncinya adalah ada gong, ada bom dalam cerita tersebut. Yang tentunya harus masuk akal ya, jadi nggak ujuk-ujuk muncul. Di sinilah kamu akhirnya belajar menyusun remah-remah cerita dan juga kamu menyusun gimana caranya mengarahkan logika pembaca lalu membalikkannya di ujung. Itu adalah tujuannya flash fiction. Jadi nggak cuma sekedar memutarbalikkan ending sesuka lu gitu ya, tapi membuat sebuah cerita yang memang tetap bisa diterima dengan logika, cuma tidak bisa ditebak gitu maksudnya. Jadi nanti kalau kamu terbiasa nulis itu, ketika kamu nulis bab-bab di dalam novel, kamu punya feeling gitu. Karena nulis fiksi itu butuh sense of feel. Kamu nggak cuma bisa mentingin cerita itu harus seperti keinginanmu. Harus ada feelingnya dan juga pastinya ada logika. Jadi tidak hanya sekedar apa ya bombastis tapi ternyata nggak logis gitu. Kemudian flash fiction itu bisa bikin kamu menyusun rencana storytelling untuk novel. Jadi ini semacam testing gitu ya. Kamu bisa ngetes ide tersebut, kamu bisa publikasikan di mungkin di Wattpad atau di media sosial yang khusus bahas fiksi. Apapun itu. Kamu bisa sharing ke teman pembaca dan bisa tanyakan pendapat mereka. Gimana nih flash fictionku? Bagus nggak idenya? Gitu. Dan yang terakhir, pastinya ini akan membuatmu cermat dan kreatif karena kamu harus menyusun dalam ruang yang terbatas. Biasanya flash fiction itu karena lebih pendek ya dari cerpen, jumlah katanya dari ada yang 100 kata, tapi kebanyakan rata-rata tuh 500 sampai 1.500 kata. Jadi itu flash fiction itu jumlahnya segitu. Kayak artikel, tapi ini fiksi. Jadi kamu harus mikirin gimana caranya masuk ke konflik,
terus alurnya seperti apa, hingga memunculkan plot twist. Jadi ini adalah manfaatnya kalau kamu punya bank ide dari menulis science fiction. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Berikutnya nanti akan saya bahas beberapa hal terkait science fiction atau mungkin topik-topik yang lain yang ingin kamu request soal intuitive branding atau personal branding sebagai penulis dan juga mindset shifting atau perubahan-perubahan mindset bagi seorang penulis. Jangan lupa klik tombol subscribe atau langganan, like video ini dan juga jangan lupakan tinggalkan komentar. Terima kasih karena sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.